Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, Bapa mempercayakan Kristus dengan sebuah misi. Kristus Yesus membawa keselamatan kita melalui dirinya yang memberikan diri tanpa batas, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Menjadi Tuhan, Yesus bisa membalas Bapa atas dosa-dosa kita. Sebagai manusia, Yesus dapat mengidentifikasi dengan kemanusiaan kita yang telah jatuh dan mengangkat martabat kita sehingga kita dapat menjadi anak-anak Bapa. Yesus adalah jembatan yang sempurna antara manusia yang jatuh dan Allah yang kudus tanpa batas. Misi Yesus untuk menjembatani jurang ini muncul dengan menerima kehendak Bapa secara bebas. Tuhan kita tidak akan menerima imbalan apapun, namun Dia setia bahkan sampai mati. Saudara-saudari, Yesus tidak diperintahkan untuk memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita. Yesus menawarkan dirinya. Kebebasan paling baik digunakan ketika dengan rela mengikuti kehendak Tuhan. Kita harus ingat bahwa Yesus tahu apa yang ada di balik khotbah dan mujizatnya, yakni jalan menuju Kalvari. Dia sepanjang malam berdoa di Bukit Zaitun sebagai persiapan untuk saatnya yang sudah tiba. Yesus menubuatkan hidupnya kepada murid-muridnya dan terus maju menuju tujuan itu, meskipun ada kesalahpahaman dari para muridnya. Dan pada akhirnya, ketika saatnya tiba, Yesus terbukti setia. Ketika saat kegelapan mencarinya, Yesus melangkah maju untuk berkata, "Akulah Dia." Yesus tidak pernah gentar di hadapan kehendak Allah. Dia merasakan beratnya, kesedihan membanjiri hatinya, jalan yang lebih mudah menarik kemanusiaannya. Tetapi Yesus membuktikan bahwa cinta lebih kuat dari kematian, bahwa kebebasan sejati dapat mengalahkan dan menguasai dosa. Saudara-saudari terkasih, mungkin mempersembahkan diri kita kepada Tuhan membuat kita takut. Apa yang akan Tuhan tanyakan? Apa yang harus kita tinggalkan? Akankah kita bisa melakukannya? Namun rasa takut lenyap ketika kita hidup dari kasih seperti Yesus. Kita perlu ingat bahwa Bapa meminta Yesus mati untuk kita. Dan lihatlah buah yang dihasilkannya. Mengambil kemanusiaan kita, Yesus meninggalkan kemegahan keilahiannya dan mengangkat kita ke tingkat yang baru. Yesus melakukan hal yang mustahil,
dengan menanggung beban semua dosa kita. Yesus mempercayai Bapa untuk memberinya kekuatan. Saudara-saudari, hari ini kita diminta untuk lebih mati terhadap cinta diri kita, untuk meninggalkan sifat buruk yang telah kita perjuangkan, dan untuk percaya bahwa dengan kasih karunia kita dapat menjalani kehidupan Kristiani yang sejati di dunia ini. Pada akhirnya, jika kita mengasihi Yesus, kita tidak akan takut, karena Yesus telah menunjukkan jalannya kepada kita dan Dia telah menang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati